Suci Diantasi dari kelas 12 akuntansi B. Di sini saya akan mereview novel Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara merupakan novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh PT Gramedia pada bulan Juli. Novel ini sangat terinspirasi dari kisah nyata sang penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Novel ini sangat populer di masyarakat karena kisahnya yang menginspiratif. Bahkan penjualan novel Negeri Lima Menara yang terbanyak di PT Gramedia dalam waktu kurang dari 2 tahun. Novel Negeri Lima Menara menceritakan tentang kisah seorang anak yang berasal dari Tanah Minang, yaitu Alif Fikri. Alif yang bercita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Setelah lulus dari madrasah, Alif berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA seperti Randai. Tetapi keinginannya ditolak oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat Alif sangat kecewa. Dengan setengah hati, akhirnya Alif mengikuti perintah kedua orang tuanya. Sebagai wujud pemberontakan, akhirnya Alif memilih untuk sekolah di Pondok Medani, Jawa Timur. Kedua orang tuanya sangat terkejut karena Alif akan bersekolah jauh dari mereka. Pada akhirnya, Alif pergi ke Pondok Pesantren Madani dengan ditemani oleh ayahnya. Dan ternyata jumlah yang mendaftar di Pondok Medani cukup banyak sehingga Alif harus mengikuti ujian tes untuk bisa masuk ke Pondok Pesantren Madani. Di Pondok Pesantren Madani, Alif memiliki 5 orang sahabat, yaitu Alif, Raja, Dumaji, Baso, Atang, dan Said. Mereka dijuluki sebagai Sayyidul Menara karena mereka berenam sering berkumpul di bawah menara masjid yang berada di Pondok Medani untuk membahas tentang mimpi-mimpi mereka yang ingin pergi ke negara impian. Selama di pondok, Alif mendapatkan pandangan yang berbeda, di mana sekolah di pondok pesantren sama halnya dengan sekolah di umum. Alif juga sangat termotivasi dengan ucapan yang diucapkan oleh Kiai Raif, yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Di sela-sela kesibukannya, Alif juga sering bertukar kabar dengan Randai, sahabatnya. Singkat cerita, tahun ketiga berada di Pondok Pesantren Madani, salah satu anggota dari Sohibul Menara, yaitu Baso, memutuskan untuk keluar dari Pondok Pesantren Madani karena alasan ekonomi dan permasalahan keluarga. Hal tersebut membuat Alif dan teman-temannya merasa sangat sedih karena harus ditinggal oleh Baso. Sepeninggalan Baso, hati Alif sangat gundah karena keinginan untuk keluar dari Pondok Pesantren Madani kembali muncul karena Pondok Pesantren Madani tidak bisa mengeluarkan ijazah setingkat dengan SMA. Tanpa ijazah, Alif tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya Alif mengirim surat kepada kedua orang tuanya agar bisa keluar dari Pondok Pesantren Madani. Beberapa hari kemudian, ayahnya datang ke Pondok Pesantren Madani. Setelah melihat perjuangan ayahnya untuk datang ke Pondok Pesantren Madani, hati Alif akhirnya luluh dan Alif berjanji untuk menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Madani. Setelah 4 tahun belajar di Pondok Pesantren Madani, akhirnya Alif dan teman-temannya menyelesaikan pendidikan dengan baik. Setelah itu, Alif dan teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan berjuang untuk mencapai mimpi mereka. Kelebihan novel Negeri Lima Menara yaitu novel ini dapat mengubah pola pandangan kita tentang pondok pesantren yang hanya belajar tentang ilmu agama saja. Kekurangannya, penulis kurang mampu memperlihatkan dinamika dalam cerita, klimaks yang kurang menonjol, serta ending yang datar. Kesimpulannya, setelah membaca novel Negeri Lima Menara, timbul rasa ingin memperdalam ilmu agama. Apa yang kita pikirkan belum tentu baik untuk masa depan. Allah sudah mengatur takdir yang baik untuk kita.
apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang baik menurut Allah sudah pasti baik untuk kita. Motivasi juga datang dari mana saja, kita hanya perlu menanggapinya. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.